anak tidak bisa curhat kepada kedua orang tuanya, menurut saya orang tuanya tidak pantas menjadi orang tua. Kalau anak tidak merasa nyaman sama orang tuanya, berarti dia tidak bisa jadi imam yang baik untuk anaknya. Kalau anak sudah ketakutan sama orang tuanya, wallahi dia bakal curhat di luar. Saat terbuka aib di rumah, keluar gara-gara cara kita di dalam rumah. Akhirnya apa? Jatuhnya di tangan orang yang buruk, orang yang jahat, salah arahkan, akhirnya menjadi anak kita, anak yang tidak soleh. Baru kita menyesal kalau sudah mendengar berita-berita perilaku anak kita. Itu dosa siapa? Dosa kita, para orang tua. Tetap tanggung jawab kita, anak kita. Apalagi di zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali godaan fitnah. Coba lihat anak-anak kita itu. Silahkan Bapak Ibu lihat sendiri. Siapa sekarang anak sudah bisa jalan, sudah bisa main handphone? Betul enggak? Sudah mulai bisa jalan, sudah bisa main handphone. Bahkan dia lebih canggih bermain handphone daripada kita. Ini menurut saya masalah besar. Karena berjam-jam anak kita bisa habis bermain HP. Kan kalau ibunya lagi kesal pengen anaknya diam, kasih HP. Lama-kelamaan anak kita jadi lalai dari kewajiban, dari zikir, dari sholat. Ketika anak sudah besar, sudah balik, habis itu ibu curhat, susah anakku sholat. Sudah dinasehatin, didoain, tapi masih susah sholat. Maaf Bu, emang umur anak ibu sudah berapa? Sudah 20 tahun. 20 tahun baru ibu sadar kalau anak dia nggak bisa sholat. Kalau bukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa kita, bahaya kondisi anak kita. Sering saya menyampaikan, kita sebagai orang muslim, insya Allah saya yakin insya Allah masih mempertahankan Islam iman sampai akhir hayat. Tetapi yang saya khawatir, anak dan cucu kita bagaimana? Apakah besok masih ada bisikan doa yang kita dengar dalam kubur kita? Kiriman doa dari anak kita, atau anak kita sudah berpaling daripada kebenaran? Kita nggak tahu. Kalau kita sudah mati, sudah selesai. Kita tidak tahu bagaimana anak kita. Apakah masih mau sholat? Apakah masih mau mengaji Al-Quran? Apakah masih mau mendoakan orang tuanya? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita memperjuangkan, mendidik dia mencintai Al-Quran, mencintai sholat, mencintai sedekah, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian kita meninggal, kita tidak khawatir. Bahkan Allah akan turunkan malaikat kepada orang tua tersebut. Alla taqafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Jangan takut atas apa yang akan dihadapi besok. Dari kubur dibangkitkan, hisab, malaikat munkar nangkir. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih atas anak-anak yang sudah ditinggalkan. Allah akan mengurus mereka. Ini berita gembira dari malaikat untuk orang yang soleh yang berhasil memimpin anaknya. Jangan khawatir, jangankan cuma jaga anak kita, Allah akan jaga karena keberkahan orang tuanya, kesolehan orang tuanya. Allah jaga anak dan cucunya sampai 7 turunan. Jangankan cuma 1 anak, tapi sampai 7 keturunan. Dan itulah buktinya di Suratul Kahfi. الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Mereka bisa menemukan harta, menemukan warisan yang selama ini tertinggal. Kehilangan warisan mereka, Allah perjuangkan, Allah mudahkan sampai bisa mereka menemukan warisannya. Itu berkat siapa? Kakek yang ke-7. Dan Allah masih sebutkan dalam Al-Quran sebagai orang tua. Wa kana abuhuma
bapaknya mereka yang soleh, Allah kasih keberkahan menemukan warisan mereka. Disebut ahli tafsir, yang dimaksud bapak di situ adalah kakek ketujuh. Berarti anak yang menemukan warisannya adalah keturunan yang ketujuh. Allah jaga. Kita hanya punya tugas adalah mendidik anak kita mencintai agama, mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu tugas kita. Selebihnya serahkan kepada Allah. Kita sudah ikhtiar dan kita sudah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah berikan yang terbaik. Di samping itu doa Bapak Ibu. Jangan ada di antara kita putus asa terhadap kesolehan anaknya. Doa setiap waktu, setiap saat. Bahkan Rasulullah SAW melarang orang tua mendoakan anaknya celaka. Jika terjadi apa-apa, kata Rasulullah, nanti orang tuanya yang menyesal. Sebaliknya, doakanlah yang baik. Ya Allah kasih petunjuk, ya Allah lindungi anakku, ya Allah berikan hidayah, ya Allah jauhkan dari lingkungan yang tidak baik. Ya Allah lindungi dari kejahatan manusia, dari keburukan dunia.